Oke, Bapak dan Ibu sekalian terima kasih ya sudah bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Consultant ya. Saya pencinta buku Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang saya ada di ruang buku saya, total koleksi buku saya mungkin sudah puluhan ribu, baik secara fisikal maupun juga e-book ya. Buku saya banyak banget gitu ya, dan sayang kalau cuma saya baca sendiri. Kadang-kadang saya juga merasa bahwa eh, nggak boleh pelit ya sama apa yang kita punya. Jadi sebisa mungkin apa yang saya bisa berikan saya akan berikan kepada semua orang gitu ya. Tetapi memang khususnya dalam konteks ini kita akan belajar mengenai buku-buku bisnis dan leadership gitu ya. Jadi nanti kita akan masuk kepada bagian-bagian yang sangat penting di dalam kehidupan berbisnis maupun juga mungkin bisa dipakai untuk keluarga juga, bisa dipakai untuk nanti pertemanan ya dalam komunitas dan seterusnya. Jadi memang ini adalah aspek yang saya cita-citakan ya dalam konteks klub buku ini ya seperti itu. Oke rekan-rekan sekalian, tema kali ini adalah winning on purpose ya. Jadi Fred Reinfeldt ini adalah creator daripada Net Promoter. Jadi Net Promoter adalah sebuah metodologi untuk menghitung sebenarnya berapa sih indeks loyalty ya, atau seberapa banyak atau seberapa tendensi orang itu mau mempromosikan ya merek Anda kepada orang lain atau menceritakan merek Anda kepada orang lain. Jadi memang net promoter ini rumusnya sederhana. Jadi disingkat NPS gitu ya, Net Promoter Score gitu. Jadi caranya itu sederhana sekali. Jadi dia antara promoter ya orang yang katanya senang dengan merek Anda dan kemudian menceritakan kepada orang lain dikurangi dengan distraktor ya. Distraktor itu orang yang tidak mau memperkenalkan merek Anda kepada orang lain gitu ya. Jadi berapa persen ya indeks itu nanti itu akan menentukan seberapa besar ya potensi daripada merek itu diperkenalkan kepada orang lain. Nah, jadi Profesor Friedenfeld ini dia sekarang Bain Fellow di Bain salah satu konsultan terbaik di dunia ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Dan dia menulis banyak buku ya dan menemukan Net Promoter System of Management gitu ya. Jadi buku yang paling pertama kali yang terkenal itu adalah The Loyalty Effect yang kemudian mendunia kemana-mana karena dia mendobrak ya pengertian bahwa bisnis itu harus nyari customer baru terus. Ya, sedangkan bagi dia mengatakan customer yang lama itu dikelola, kalau dikelola itu jauh lebih efektif secara cost gitu ya. Jadi dia kemudian menulis loyalty effect dan sejak itu namanya menjadi sangat mendunia. Kemudian dia menulis beberapa buku lagi ya, Loyalty Rules, The Ultimate Questions, kemudian Ultimate Question 2.0 dan seterusnya. Nah, dia sendiri juga konsultan dari banyak sekali perusahaan-perusahaan kelas dunia ya. Jadi nggak heran ya memang ini orang sangat sangat pintar sekali. Nah sayang memang dia sedang lagi terapi, jadi lagi kemoterapi untuk menyembuhkan kankernya. Tapi di catatan forward di bukunya yang terbaru ini, Winning on Purpose ini, dia menyatakan bahwa dia sendiri sudah sangat sakit sebetulnya. Jadi dia mengatakan bahwa ide buku ini adalah ide terakhir dia karena dia takut dia tidak akan menulis lagi ya karena sakitnya ini. Jadi dia berusaha untuk meninggalkan legacy ya, legacy kepada Bain ya karena dia loyal sekali dengan Bain, tetapi dia juga kasih kepada customer-nya gitu ya. Jadi kepada customer-nya. Jadi customer-nya ini dalam hal ini dia memberikan buku ini gitu ya, tulisan-tulisan dia. Oke, jadi dia memulai sebuah research ya di dalam bukunya ini. Dia mengatakan bahwa hanya 10% katanya gitu ya, hanya 10% dari business leaders ya believe that the primary purpose of their firms itu adalah to maximize value for customers. Bayangin. Jadi dia mengatakan bahwa hanya 10% saja dari perusahaan-perusahaan di dunia itu, pemimpin-pemimpin kelas dunia ini yang hanya artinya punya tujuan untuk memaksimalkan value daripada customer. Karena kan 90%-nya yang mana nih? 90% itu ke shareholders. Jadi dia mengatakan 90% itu shareholders. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan akhirnya dia mengatakan bahwa ini adalah ketimpangan yang luar biasa karena bagi dia mencintai pelanggan dia itu atau memaksimalkan value daripada pelanggan itu justru adalah investasi
yang akan akan memberikan reward yang besar sekali gitu ya. Nah, jadi pengertian customer di sini Bapak Ibu sekalian adalah customer yang membeli produk ya, jadi bukan customer internal. Tetapi kalau kita mengembangkan nanti teori daripada Fred ini kelihatan sekali bahwa bisa juga kemudian kita pakai untuk organisasi ya, untuk organisasi. Bagaimana kita mencintai karyawan kita. Karena banyak sekali penelitian-penelitian mengenai apa yang kita sebut dengan employee happiness index gitu ya. Jadi bagaimana karyawan-karyawan atau staf-staf kita itu kalau happy di dalam pekerjaan, dia akan improve productivity, jadi akan meningkatkan produktivitas. Gitu ya. Jadi ini memang adalah research yang dia lakukan. Nah, kemudian di dalam buku ini juga dia kemudian mengkritik ya setelah perjalanan net promoter yang hampir 20-an tahun ini, dia mengkritik ya perusahaan-perusahaan yang kemudian selalu mengatakan bahwa net promoter score itu adalah hanya untuk mengukur ya kan customer-customer yang mempromot brand mereka gitu ya, mempromot brand mereka. Jadi tadi saya juga di pembukaan saya katakan NPS itu ini ya sangat terkenal sekali. Sangat terkenalnya banyak kemudian berusaha untuk mendapatkan nilai optimal ya karena di teorinya Fred ini NPS ini itu 1 sampai 6 itu disebut detraktor ya distraktor, kemudian 7 sampai 8 itu netral, 8 sampai 9 itu yang disebut dengan promoter. Nah, jadi rekan-rekan sekalian pernah nggak ya kalau rekan-rekan ya atau Anda pernah pergi ke bank misalnya yang menggunakan NPS ya seperti itu ya. Jadi dia tuh nanti gini, Bapak dan Ibu transaksi di bank, kemudian pada musim-musim tertentu atau bulan-bulan tertentu nanti ada yang nelpon dari bank itu. Ada orang dari bank nelpon. Pak, tadi ke bank ya Pak? Iya. Melakukan transaksi ya? Iya. Bapak bagaimana ininya, perasaannya? Senang? Satisfied? Puas? Iya. Ada keluhan nggak Pak? Nggak. Oke. Nah, kalau tidak ada keluhan, senang segala macam Pak, nanti kalau ada yang nelpon, ya, kemudian nanya tentang pelayanan kami, tolong dikasih angka 10 ya Pak. Pernah nggak Bapak-Bapak sekalian? Nah, saya pernah jujur aja, ya saya pernah diperlakukan seperti itu tuh sama perusahaan besar. Ya, saya ditelepon sama stafnya kemudian seperti tadi ya, kemudian terakhir dia bilang, "Lausin kalau boleh nanti kalau ada auditor ya yang nelpon nanya tentang pelayanan kami, boleh ya Pak dikasih nilai 10 ya Pak," begitu. Nah, ini dikritik sama Fred. Ya, jadi Reinhardt ini dikritik habis-habisan di dalam buku ini. Dia sampai nulis itu hampir 2 halaman tentang kritik dia terhadap praktek-praktek curang daripada konsep net promoter. Karena net promoter saking sederhananya, hitungannya cuma 1 sampai 6 detraktor, 7 8 netral, 9 10 promoter, saking mudahnya gitu. Sehingga semua orang itu melakukan manipulasi dan nelpon ya kan dipaksa di customer-nya disuruh untuk memberikan nilai yang sebenarnya bisa jadi bukan itu nilainya gitu ya, tetapi dipaksa. Nah, jadi kemudian sebenarnya waktu dia menulis tentang teori ini, dia itu ingin sekali sebenarnya membuat satu formula yang dia sebut dengan net lives enrich. Jadi dia mengatakan ini awalnya itu net life enrich dia mengatakan. Jadi bukan net promoter score sebenarnya ya. Jadi pengertian net promoter score itu awalnya itu adalah net lives enrich. Tapi dalam proses kemudian mungkin berdiskusi dengan rekan-rekan di BIN, kelihatannya susah banget dijelaskan gitu loh. Sehingga akhirnya dia merubah ya nama itu menjadi net promoter. Tetapi sebenarnya esensinya adalah net lives enrich. Nah, apa itu net lives enrich? Dia mengatakan net lives enrich itu adalah sebenarnya sebuah filosofi gitu ya, bahwa suksesnya kita itu diukur ya ketika kita itu di dalam pekerjaan kita, di dalam pemasaran kita, di dalam pelayanan kita kepada masyarakat, kepada customer itu, kita itu memberikan impact. Ya, kita memberikan impact. Dia mengatakan ini, did we enrich their life? Apakah kita memperkaya hidup customer kita? Ya, jadi memperkaya itu bukan artinya secara materi atau economical ya, tetapi bagaimana kehidupan mereka itu bisa lebih baik, gitu ya. In other words, gitu ya, did we brighten their day?
katanya gitu ya. Lighten their load, ease their suffering, and make them feel love. Did we reduce the number of frowns and increase the number of smiles? Jadi dia mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya satu-satunya satu-satunya tujuan akhir selain ekonomi dan macam-macam itu adalah bagaimana membuat pelanggan kita itu ya kan merasa ketika berinteraksi dengan kita hidupnya itu sangat bahagia, sangat mencerahkan. Ya, masalah mereka itu dipermudah begitu ya. Jadi ini adalah yang sebenarnya filosofi yang di awal-awal itu ketika dia menciptakan MPS. Nah, maka dia menulis ini 2-3 halaman kalau tidak salah. Kritik habis-habisan dan kemudian menjelaskan dengan mati-matiannya sampai halaman terakhir ya buku tentang ini. Jadi tentang apa tentang topik ini. Jadi ini adalah landasan ya, yang disebut dengan net promoter itu. Nah, jadi kemudian dia memberi contoh rekan sekalian. Ya, dari contoh ini saya sengaja kasih contoh agar kita nangkep itu maksudnya apa. Nah, tapi ini konteksnya Amerika ya Bapak-Bapak sekalian ya. Ketika Amerika pada saat itu kan tidak terlalu ada PPKM apa segala macam kan tidak terlalu ya begitu. Kalau di sini kan ketat gitu. Kalau di sana kan kadang-kadang ya enggak terlalu ketat ya. Jadi Maret 2020 ini waktu awal-awal ya, awal-awal corona itu ya. Semua toko apa segala macam termasuk bengkel itu pada tutup. Karena apa? Karena dihimbau sama pemerintah ya kan, kemudian ada ketakutan terhadap COVID-19 yang pada waktu itu tidak ada vaksinnya, kemudian itu membunuh dan seterusnya. Jadi menyebabkan ketakutan gitu ya. Nah, tetapi industri yang katanya plummet 55% ini, industri yang turun 50%, jadi industri ini ya car services ini ya, jadi pelayanan di bengkel-bengkel ini tutup sehingga turun 55%. Tetapi ketika semua tutup, mobil-mobil yang membutuhkan pelayanan segala macam kebingungan. Nah, termasuk juga customer-nya Kaliber, dan akhirnya Kaliber ini ya merasa bahwa dalam kondisi yang seperti ini, panik dan macam-macam ya, dengan kondisi yang berbahaya ini, kok kayaknya nggak boleh gitu ya, nggak boleh ninggalin customer ini. Jadi dia kemudian memutuskan sesuatu yang sebenarnya sangat menantang angin yang ada ya. Jadi anginnya kuat banget ya, angin COVID ini mengatakan tutup. Dia kemudian melawan ya konsep ini dan kemudian membuka. Jadi dia membuka toko di mana-mana ini dengan maksud adalah sebenarnya tujuannya adalah di dalam kondisi risiko seperti ini, dia tetap memperhatikan pelanggannya, dan dia tahu bahwa pelanggannya membutuhkan jasa dia di dalam pelayanan services atau bengkel ini, sehingga akhirnya dia menyadari bahwa ini sangat penting ya, untuk tetap buka. Walaupun penghasilannya turun drastis. Oleh karena apa? Karena tentu jarang sekali orang datang ke bengkel pada waktu masa-masa seperti ini ya. Tetapi dia tetap membuka. Jadi menurut Fred, Kaliber ini gitu ya, dia doing business not just about ya money atau economical, tetapi ada purpose-nya. Nah, dia sebutnya meaningful purpose. Gitu ya. Jadi ini bahasanya Fred-nya, meaningful purpose. Jadi dia cerita ketika ya customer Kaliber datang ke bengkel gitu ya. Dia mengatakan kehidupan mereka itu sebenarnya lagi terdisrupsi gitu. Ada kecelakaan barangkali gitu ya, atau ada aspek-aspek yang sebenarnya membuat mereka distress atau stres begitu. Ya, jadi kemudian menimbulkan ketidakpastian ya. Di sini ada tulisan ya, then they experience the angst ya. Angst ini kan ketidakpastian, kecemasan begitu. Yang kemudian itu kemudian di cover ya oleh yang kita sebut dengan honest and efficient repair shop ini, begitu. Ya, jadi orang-orang ini yang membutuhkan bengkel ini, jadi mereka serba worried gitu ya. Mereka worried tentang insurance coverage-nya, ya kan, ya, worried about out of the pocket expenses, ya, mereka worried tentang schedules, mereka worried tentang alternative transportation dan macam-macam. Ya, hidupnya kacau balau lah, gitu ya. Jadi Kaliber menyadari bahwa customer-nya itu dalam kondisi distress sebenarnya. So, kemudian dia mengatakan, we decided
our purpose should be to help, ya, to help get each customer life back in order, gitu. Ya kan, to restore the rhythm of their lives. Jadi Caliber announce gitu ya, jadi dia mengumumkan bahwa di dalam kondisi pandemi gitu ya, pandemi ya, mereka kemudian mencoba mengatakan gini, mengeluarkan sebuah program-program yang sangat sangat mengerti customer-nya ya. Misalnya dia mengatakan deductibles ya, itu semuanya di-cover sama sama apa, sama ini. Jadi deductibles itu biasanya kalau kita asuransi ada duit ininya ya, Pak, ya. Kalau ketabrak kan 150.000 atau 300.000 gitu ya, Pak, untuk cover tabrakannya itu ya. Jadi itu di-cover sama dia gitu ya. Ya, tetapi yang di-cover ini adalah orang-orang yang sangat terlibat dalam penanganan COVID-19. Jadi misalnya medical personnel gitu ya, Pak, orang-orang yang disebut dengan polisi, firefighters, ambulance driver, dokter, nurse, itu semua di-cover sama dia. Jadi dia kasih kasih program yang sangat menarik ya buat rekan-rekan yang menghadapi kondisi kondisi pandemi seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang apa yang Fred katakan ini sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat meaningful ya, sangat-sangat meaningful purpose. Nah, kemudian dia melanjutkan gitu ya, dia melanjutkan bahwa sebenarnya gara-gara kondisi itu ya, gara-gara kondisi itu industri kaliber ini, jadi apa merek kaliber ini atau bengkel ini, itu market value-nya dalam 10 tahun aja langsung meningkat sampai 10 miliar US dollar. Bayangin gitu. Jadi ini apa perkembangannya sangat dahsyat sekali ya sejak sejak apa sejak kaliber ini menggunakan meaningful purpose ya 10 years ago ya. Jadi far away before COVID-19 dia sudah menggunakan ya empathy ini. Jadi menggunakan empati ini untuk kemudian delighting ya their customer. Jadi memuaskan customer-nya. Jadi membuat customer-nya delight gitu. Jadi akhirnya dari ini kan hitungan secara kuantitatif kan sekalian ya. Jadi begitu dia melihat konteks ini maka akhirnya Fred mengatakan the key of business itu sebenarnya adalah building customer centric culture. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya untuk dipahami gitu. Maka kemudian akhirnya dia kemudian mengatakan bahwa catatan dia terhadap apa yang dia alami selama 20 tahunan dia menangani loyalty. Akhirnya dia menyadari bahwa perusahaan-perusahaan yang konsisten melayani pelanggan, konsisten di dalam memaksimalkan value daripada pelanggan, itu dia leading with purpose katanya. Kenapa tadi ya 10% only kan? Ya, jadi hanya 10% saja yang kemudian memahami tentang maximizing customer value, tetapi 90% hanya pikirin tentang bagaimana shareholders-nya dapat duit gitu. Nah, sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa sebenarnya gitu, dia ngusulin nih ya, sebenarnya net promoter score itu mestinya menjadi net purpose score. Nah, ini kontroversial sebenarnya karena dia dari 20 tahun yang lalu sudah bilang net promoter score, net promoter gitu ya. Tiba-tiba dia mengatakan kayaknya aku harus rubah deh katanya. Jadi net purpose score gitu ya. Nah, jadi dia kemudian mengatakan buku ini adalah dia sedang meredefining greatness gitu ya. Jadi dia sedang meredefining greatness. Jadi dengan harapan bahwa konteks ya daripada daripada game changer ini, jadi bagaimana merubah permainan ini bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan. Nah, kemudian dia memberikan data ya, data-data yang sangat menarik sekali gitu. Jadi data-data 10 tahun gitu ya. Dan selalu selalu ini jadi gini, waktu dia mempublikasikan bukunya tentang net promoter score gitu ya, itu dia tiap tahun tuh ngitung gitu ya, tiap tahun ngitung ya perusahaan-perusahaan yang dianggap menggunakan NPS dengan baik dan perusahaan-perusahaan tidak menggunakan NPS gitu ya. Jadi dia melihat perusahaan-perusahaan yang memaksimalkan value customer-nya ini dan yang tidak. Dan akhirnya dia kemudian membandingkan dengan apa yang diteliti oleh Jim Collins ya. Jadi Jim Collins adalah profesor di Stanford. Dia juga membuat satu buku yang sangat fenomenal, penelitian 10 tahun berkaitan dengan
perusahaan-perusahaan terbaik di dunia, Fortune 500 ya. Jadi Jim Collins dan kawan-kawan di Stanford itu meneliti tentang the value of the customer, the value of the company ya dari sudut pandang bagaimana they generate innovations, kemudian inovasi itu menghasilkan uang untuk shareholders. Jadi Jim Collins itu percaya bahwa inovasi dan kreativitas dan kepemimpinan itu sebenarnya akan berujung kepada memaksimalkan value daripada shareholders. Nah, sedangkan Fred percaya bahwa apapun yang kalian lakukan harusnya memaksimalkan value daripada customer. Jadi dia mengkontraskan antara pandangan Profesor Jim Collins dengan pandangan dia gitu. Dan ketika dia kontraskan gitu, kemudian dia bikin penelitian begitu, muncul ini. Dia mengatakan perusahaan-perusahaan yang diteliti oleh Profesor Jim Collins gitu ya, itu 10 tahun setelah dia menulis NPS ya, 10 tahun itu dibandingkan dengan rekan-rekan yang menggunakan NPS itu jauh sekali katanya return on kepada shareholders-nya itu. Jadi shareholder return-nya itu jauh. Bayangin 0,4 dengan 5,1 gitu ya. Jadi jomblang begitu. Jadi dia mengatakan bahwa teori dia membuktikan bahwa kalau kita ya kan invest kepada customer, invest kepada value of the customer, memaksimalkan ya kan potensi daripada kepuasan pelanggan ini, maka perusahaan kamu dalam waktu jangka 10 tahun gitu ya atau 20 tahun akan lain ya, akan lain hasilnya dengan misalnya memaksimalkan hanya sekedar kepada inovasi kreativitas untuk meningkatkan share value daripada shareholders gitu. Nah, ini buku ini bagus sekali karena dia benar-benar mengkritik ya tulisan dan penelitian daripada Jim Collins yang sangat fenomenal itu. Terus dia bandingin lagi gitu. Dia bandingin lagi. Dia kasih data-datanya, dia mengatakan nih, perusahaan-perusahaan yang pakai NPS dia bilang gitu ya. Itu kalau dilihat titik-titik, kalau Bapak dan Ibu lihat ini garisnya ada titik-titik ya. Itu ada, kalau angka paling kanan ada angka 100, itu adalah nilai rata-ratanya ya. Dia mengatakan kayak Nucor, Altria, Gillette gitu ya, itu di atas rata-rata dia bilang, di atas rata-rata. Tapi perusahaan-perusahaan yang Jim Collins katakan sebagai perusahaan-perusahaan kelas dunia, ngerti tentang customer, bisa menghadapi turbulence, bisa lebih abadi, ya itu setelah diteliti pakai NPS, itu katanya banyak sekali customer-nya itu tidak puas katanya gitu, tidak puas. Jadi Wells Fargo, Abbott, katanya Kimberly-Clark gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan gede loh Bapak sekalian, ya gitu, Fannie Mae, Circuit City, gede-gede gitu ya, hancur semua. Ya, jadi nggak heran mereka sekalian, well-known brand, jadi merek terkenal, tetapi secara reputable dia turun sebetulnya, gitu ya. Jadi dia terkenal, seperti misalnya Wells Fargo, Abbott, mungkin dia terkenal, tetapi reputasinya enggak. Gitu. Ya, di mata customer ya, di mata customer enggak. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya ini ini data-datanya gitu ya. Saya lagi menarik sekali ya. Jadi mengatakan, misalnya contoh, kenapa Amazon sangat-sangat powerful hari ini? Karena Amazon itu filosofinya adalah customer first, gitu ya. Jeff Bezos di dalam banyak tulisan dia, di dalam buku-buku dia selalu mengingatkan kepada pemirsa atau juga kepada rekan-rekan di Amazon bahwa yang terpenting adalah customer. Kita harus memperhatikan customer. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Kita harus baca, kita harus tracing, kita harus kemudian get insight about it. Kemudian apa? Create ya sesuatu yang sebenarnya datang dari customer itu. Dan kamu pasti akan sukses. Dan terbukti gitu ya, Amazon, Apple, Facebook gitu ya, itu adalah rekan-rekan yang menggunakan design thinking customer oriented kan. Ya kan, menggunakan human centered design begitu, sehingga menyebabkan semua yang diinginkan oleh customer di capture terus-menerus gitu ya, di capture terus-menerus baik secara offline dan online, sehingga akhirnya menyebabkan posisi mereka jauh di atas rata-rata. Jauh rata-rata. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat sangat penting untuk kita lihat datanya rekan sekalian ya. Nah, jadi dalam konteks ini dia kemudian mengatakan begini, ya, love your customers gitu ya. Jadi dia mulai ini deh, mulai masuk ke dalam intinya ini. Dia mengatakan love your customers.
When you earn your customer trust, ya, they openly share their needs and vulnerabilities. Jadi mereka akan sharing kebutuhan mereka, akan sharing kerapuhannya mereka, kecemasan mereka, ya kan, sesuatu yang sebenarnya hidden katanya gitu. Dan ini tersembunyi di dalam hati. Dan katanya kalau kita layani mereka dengan baik dan minta feedback, mereka pasti akan memberikan feedback yang jujur katanya, kasih umpan balik yang jujur, gitu ya. Dengan apa? Dengan kejujuran itu dia mampu ya, customer ini mampu membantu kita mendesain dan mendelivery ya optimal experiences. Jadi memberikan kesempatan bagi kita untuk merancang sebuah pengalaman yang lebih optimal untuk pelanggan-pelanggan itu. They integrate your product and services into their daily lives. Customer ini akan menggunakan produk Anda dan mengintegrasikannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan kemudian hal ini tentunya akan memberikan kontribusi positif secara ekonomikal kepada perusahaan-perusahaan. Dan, nah ini ada dimensi internal, ya. Customer itu akan ya men-treat katanya, akan memperlakukan staff-staff Anda dengan rasa hormat dan respect gitu. Jadi dia mengatakan faktor-faktor daripada love your customers, ya kan, itu akan turbocharge your loyalty growth engine, accelerating your past the competition. Ya, jadi dia mengatakan kamu bisa lewati kompetisi-kompetisi di masa depan ketika apa? Ketika customer itu loyal sama kamu. Ya, jadi efisiensi, sustainable, itu semua akan tercapai kalau kemudian customer loyalty-nya makin besar, makin besar. Nah, ini sangat tergantung kepada happy customers. Nah, di dalam konteks ini, dia memperkenalkan satu, ya kita sering dengar ya, golden rules itu ya namanya, golden rules. Golden rules apa sih? Isinya gini, kalau kamu ingin diperlakukan baik, ya kamu harus memperlakukan orang itu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan baik. Jadi kalau kita ingin dilayani dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain lebih dulu dengan baik. Maksudnya gitu. Jadi golden rules, gitu ya. Jadi cintailah, ya kan kata gitu ya. Cintailah customer kamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah itu maksudnya dia golden rules itu. Nah sehingga dalam konteks ini dia memperkenalkan sebuah istilah lagi. Ya tadi sudah ada istilah satu namanya net purpose score gitu ya. Sekarang ada istilah baru lagi yang dikenalkan, adalah customer capitalism. Ya. Jadi dia mengatakan customer capitalism itu adalah the opposite ya of shareholder capitalism. Jadi dia mengatakan kita hari ini katanya jangan cuma lihat apa yang shareholders mau, tetapi kita juga harus penuhi apa yang customer itu mau. Nah, nanti kita akan lihat challenges-nya ya, Bapak sekalian ya. Kenapa ada challenges, tantangan ini? Karena tadi seperti yang saya katakan, apakah semua customer harus dipenuhi kehendaknya ini? Nah, ini nanti dia bahas di akhir-akhir buku. Jadi ini new theory of the firm, gitu ya. Jadi mengatakan theory of the firm yang baru ini adalah Fred ini dia katakan. Foster recommendation, eliminate detractions gitu ya. Karena kenapa? Karena inilah adalah menurut dia adalah theory of investing dari sisi purpose. Jadi purposeful theory of investing. Nah, dia mengatakan. Jadi kalau kita bicara kepada accounting ya Bapak sekalian, accounting, finance itu ya, kita bicara investment maka kita pasti bicara tentang return on investment, kita bicara return on equity gitu-gitu seperti itu ya. Tetapi dia mengatakan no, menurut dia accounting baru yang harus di-embrace oleh teman-teman accounting dan finance adalah purposeful theory of investing berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan investment terhadap masing-masing value of the customer. Nah, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa competitive advantage ya yang harus kita dapatkan itu adalah dengan cara membuat customer kita delight begitu. Nah, ini saya ngambil pendapat ini temannya Fred ya, waktu Fred kemudian meneliti tentang NPS, salah satunya yang memakai NPS ini adalah Costco ini, dan Jim Senegal ini ketemu dia dan kemudian mengatakan, dan dia kutip di dalam bukunya, the competitive advantage of the Costco, dia bilang adalah you got your loyal customers ya who believe in you gitu. Jadi ini sederhana sekali konsepnya tetapi very powerful banget bukan dengan sekali. Nah, jadi
Kemudian di dalam buku ini juga dia memberikan beberapa contoh merek-merek yang kemudian sangat delightful kepada customer-nya, sangat memberikan tadi ya burden yang loss itu. Jadi dia memberikan banyak sekali fitur promosi atau apapun itu yang sebenarnya membantu customer untuk mudah sekali di dalam mengaplikasikannya, mudah sekali di dalam menggunakannya, mudah sekali di dalam mengontrol, mudah sekali di dalam kemudian memakai dan seterusnya. Jadi dia cerita tentang satu kartu kredit namanya Discover ini gitu ya. Bayangin dia bilang no annual fee, nggak ada expired reward point-nya itu ya. Customer service-nya itu pakai rekan-rekan Amerika. Dia tidak mau pakai rekan-rekan India, Philippines atau apa yang nggak ngerti tentang orang Amerika. Jadi dia mengatakan karena customer-nya kebanyakan orang Amerika, maka dia mengatakan call center-nya saya tidak akan lemparin ke mana-mana. Saya hanya bangun di Amerika dan yang ngangkat telepon harus orang Amerika. Karena orang Amerika ngerti orang Amerika. Kira-kira gitu maksudnya ini orang kartu kredit ini. Jadi nah kita tahu bahwa standar salary ya di pegawai di Amerika kan tinggi sekali ya. Kenapa mereka outsource ke India, ke Filipina, macam-macam karena murah kan sebenarnya gitu ya, murah ya. Tetapi Anda lihat ya, perhatikan dia mengerti bahwa yang murah itu belum tentu bisa delight customer. Jadi kemudian mencoba untuk memberikan yang terbaik. Ini rangkaian ini ya fitur-fitur ini saya kemudian dia juga ambil T-Mobile ya dengan berbagai fitur ini ya T-Mobile itu kemudian mengerti banget ya apa yang customer inginkan gitu ya. Jadi dia misalnya simplified rate plans gitu ya. Dia kemudian memberikan berbagai fitur yang sebenarnya hasil daripada pergumulan customer itu ya dengan kesadaran manfaat yang sangat besar. Makanya kemudian dia memberikan tips yang kedua ya. Jadi selain love your customers, Anda harus inspire your teams. Anda harus bisa mendorong karyawan-karyawan staf-staf kita untuk hidup ya dengan makna ya dan pelayanan. Nah, ini ini sesuatu yang sangat sulit ya rekan-rekan sekalian. Ini nanti kita perlu gumulkan ya. Tetapi Fred percaya bahwa culture atau budaya perusahaan yang bersifat pelayanan prima itu bisa terjadi kalau ya insan-insan di dalam organisasi percaya bahwa mereka bekerja itu ada purpose-nya. Mereka bekerja itu bukan hanya masalah dapat gajinya, dapat economical-nya, tetapi ada sesuatu yang beyond that gitu. Sesuatu yang sifatnya delighting, sesuatu yang sifatnya itu legacy, sesuatu yang sifatnya itu memberikan makna dalam kehidupan customer. Yang kemudian nanti tentu feedback-nya akan memberikan makna juga. Ya, rekan-rekan sekalian, ini saya mau kasih contoh sedikit ya. Bagaimana ya kan ketika Anda melihat sebuah peristiwa yang ironi gitu ya, kemudian Anda membantu. Ya, Anda membantu. Orang yang Anda bantu itu pasti akan mendapat manfaat dari bantuan Anda, tetapi dalam seketika itu juga kamu juga seperti mendapatkan reward, betul? Ya, di dalam dirimu itu dapat reward. Ketika kamu dengan sukarela, dengan hati yang penuh makna gitu, membantu. Dan kemudian itu kemudian ya balik lagi ke kita gitu, perasaan itu tuh. Perasaan yang menyenangkan, perasaan yang bangga ya kan, suatu yang rasa yang enak banget gitu ya. Ya, ini Tuhan yang adil ya gitu ya. Jadi dia kasih kebahagiaan itu melewati cara kita memberikan sesuatu kepada orang lain, yang membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang unik. Dan yang berikutnya dia mengatakan respect your investors ya. They win only when your customer are loyal. Dia mengatakan ini kalau jadi investor kita itu horizonnya kan tidak 3 tahun 5 tahun gitu kan. Horizonnya mungkin 10 tahun 20 tahun 30 tahun 50 tahun 100 tahun. Kalau kamu jadi investor gitu ya, tetapi customer-nya itu ya kan tidak loyal, tidak setia, tidak bahagia, tidak mendapatkan meaning daripada apa yang kamu kerjakan, maka dia tidak akan sama-sama dengan kamu dalam waktu yang jangka panjang dan akhirnya menyebabkan value daripada shareholders itu sebetulnya naik turun tidak karuan. Jadi mengatakan daripada kamu bingung tentang bagaimana meningkatkan creativity, inovasi dan macam-macam, why not kalian memikirkan melakukan maksimalisasi terhadap nilai daripada customer itu.
gitu ya. Jadi akhirnya dia mengatakan kita harus respect kepada customer yang punya purpose itu, gitu ya. Dia mengatakan kita perlu respect sama investor yang punya meaningful purpose itu. Nah, jadi how to prove net return ya gitu. Ini pertanyaan yang dia jawab karena dari sepanjang 20 tahun dia akhirnya mendapatkan banyak pertanyaan gitu. Ini apa kita pakai NPS tapi nggak value perusahaan saya nggak naik-naik tuh gitu. Nah, terus dia mengatakan, "Saya bisa buktikan begitu. Asalkan kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh bukan pakai intimidasi, pakai pakai apa? Phony call gitu ya atau memaksa customer untuk mengatakan nilai 10 dia mengatakan. Jadi kalau kita dengan jujur melakukannya, dengan baik melakukannya, dia bisa buktiin gitu ya, dia bisa buktiin. Nah, dia kasih data ini dengan sekalian ini data ini sebenarnya gampang lihatnya gini ya. Jadi dia mengatakan bahwa ada growth gitu ya, ada growth. Sebenarnya growth ini yang 50% ini gitu ya, itu muncul ya dari existing clients gitu, tetapi dari rekomendasi itu muncul 32%. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya gitu ya, sebenarnya customer itu ya, itu rupanya memberikan rekomendasi dan rekomendasi itu powerful, bayangin 50% ke 32%. Jadi hampir setengah dari rekomendasi itu dimakan itu, diterima sama temennya itu. Dan akhirnya membuat pertumbuhan. Sehingga dia mengatakan ini data dari perbankan Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan bahwa perbankan ini gitu ya, luar biasa dia mengatakan gitu ya. Jadi dia mengatakan pertumbuhannya sampai sampai segitu besar sekali bahkan kalau kita lihat di tabel yang ini yang kedua ini loans ini ya loan existing 59%, hasil rekomendasinya itu 29%. Jadi dia mengatakan ini 88% ini dari apa? Dari bagaimana kita membuat customer tuh senang, happy dan loyal sama kita. Jadi ini katanya luar biasa katanya gitu. Jadi waktu dia di dalam buku itu dia mengatakan dia ketika ditanya how you prove, dia mencari dan memang sulit sekali memang untuk membuktikan customer recommendation ini bisa memberikan value kepada perusahaan sebesar apa. Memang sulit. Ya, jadi dia hanya pada waktu itu NPS hanya untuk mengukur tentang berapa promoter sebenarnya. Tetapi akhirnya dia menemukan dari data ini bahwa oh ternyata customer yang dia sebut dengan earn growth rate ini, ya earn growth rate ini EGR ini rupanya keren banget, yang gitu. Jadi ini membuktikan bahwa NPS itu powerful. Ya, jadi revenue growth katanya generated by existing customers coming back dan kemudian bringing their friends itu adalah earn growth rate. Ya, jadi customer yang existing ya sudah sama kita pertahankan, kemudian dia rekomendasi ke temannya gitu ya dan kemudian bertransaksi dengan kita. Nah, dua kelompok ini kalau digabung jadi EGR ini, earn growth rate gitu ya. Jadi pengukuran kalau di sini nilai data ini 59% dan 29%. Ini 50% dan 32% gitu ya. Jadi gede sekali pendapatan daripada loyalty itu. Nah, jadi kemudian dia memperkenalkan beberapa measurement ya, alat ukur ada net revenue retention ya, customer base ya yang ada dari tahun lalu yang kemudian tahun ini tumbuh ya dalam posisi membelinya itu sampai 120%. Ya, itu kan extraordinary kan, sampai 120% itu extraordinary. Jadi dia mengatakan itu adalah net revenue retention atau NRR. Kemudian ada ENCR gitu ya, itu adalah earn new customer revenue. Jadi dia mengquantify revenue from the subset of new customer who were earned through recommendations and referrals from existing customers. Jadi dia menghitung dia berapa sih customer yang datang dari rekomendasi itu nilainya berapa gitu ya dan ini adalah sesuatu yang unik banget ya. Ini matriks ini matriks baru kan sekalian karena ini buku tahun 2021 ya masih baru sekali jadi mungkin dalam waktu 5 tahun akan muncul banyak sekali istilah-istilah ini ya di dalam boardroom ya di dalam diskusi-diskusi Anda dengan rekan-rekan direksi begitu. Jadi ini sesuatu yang menarik. Nah, ini tantangannya. Jadi dia mengatakan bahwa NPS ini bukan nggak ada tantangan, ada tantangan. Tantangannya adalah pertama adalah superficial understanding of golden rule. Jadi dia mengatakan golden rule itu kan adalah cintailah customer-mu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah semua yang diingin oleh customer harus kita penuhi? Gitu ya. Nah, dia mengatakan no,
Ya, jadi dia tegas mengatakan, no, tidak semua keinginan customer harus kita penuhi. Kenapa? Karena kita harus lihat customer-nya juga. Ada customer yang sebenarnya dia itu opposite dengan kita, oposisi, dia itu mengeluh, dia itu orang yang sebenarnya tidak punya value untuk perusahaan. Dia mengatakan itu berarti orang itu tidak punya hasrat untuk membangun relasi dengan kita. Dan dia mengatakan orang seperti ini ya tidak perlu dilayani. Nah, itu ya. Nah, sehingga dia memberikan kriteria siapa sih customer yang harus dilayani, diberikan loyalty, diberikan program-program, kehendak-kehendak dia dipenuhi. Nah, siapa saja? Yang mata ada 3. Customer yang ya mengerti bahwa happiness and well-being itu harus ditingkatkan ya melalui interaksi. Kemudian dia mengatakan bahwa ya kalau ya sama-sama ya customer dan kita itu dengan perusahaan bisa maintain ya atau enhancing dignity and well-being. Jadi sama-sama respect, sama-sama meningkatkan martabat gitu. Dan yang ketiga adalah strengthening web of communities supporting of that relationship. Jadi mengatakan bahwa hubungan perusahaan dan customer itu juga akan berdampak kepada sekelilingnya. Ya, berdampak pada sekelilingnya secara positif. Nah, jadi dia mengatakan 3 aspek ini adalah kriteria ya yang dia sebut dengan golden rule-nya NPS. Jadi 3 ini adalah kriterianya. Jadi tidak semua customer harus dilayani, dipuaskan kehendaknya. Maksudnya dia gitu. Ya. Nah, sehingga dia memberikan satu pernyataan gini, employees must innovate solutions that do not just serve to delight customers at the moment of purchase, ya kan? Tetapi harus enhance the long-term well-being and the reputation of the customers, along with the dignity and self-respect to the server and of course the economic health of business. Jadi while at the same time reinforcing the values, vitality, and sustainability of the hosting communities. Ya, jadi ini kalimat ini sebenarnya kemudian saya sarikan jadi 1, 2, 3 itu. Ya. Nah, dia ngambil contoh. Dia mengatakan Qantas. Qantas itu airline Australia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia mengatakan employees at the Qantas, dia bilang. Jadi karyawan-karyawan di Qantas learn ya bahwa lifetime value of the business itu datang dari frequent flyers. Ya, jadi datang dari orang yang sering pakai Qantas. Ya, dia mengatakan kadang-kadang bisa datang orang itu $1 katanya. Jadi ini sangat penting buat kelangsungan hidup perusahaan gitu loh frequent flyers ini. Ya. Jadi dia akhirnya mengatakan apa? Bahwa melayani secara ekstra terhadap orang-orang ini adalah vital to the health of the organizations secara financial. Jadi akhirnya mereka selalu ya Qantas itu selalu kasih data kepada pramugari-pramugara yang on board ya itu siapa aja sih frequent flyersnya gitu ya jadi di pesawat itu siapa saja sih frequent flyersnya Qantas jadi mereka sudah tahu siapa aja orangnya dan setelah itu mereka kadang-kadang suka kasih surprise misalnya kasih coklat kasih apa ke frequent flyers ini dan bahkan dia mengatakan orang yang duduk di sebelah frequent flyers yang dapat coklatnya misalnya gitu, itu juga dikasih coklat. Kenapa? Karena itu adalah cara menyebarkan kebahagiaan ya versi nomor 3 itu strengthening the web of community supporting that relationship. Nangkep ya? Kenapa? Karena begitu kamu kasih coklat kepada si frequent flyer, yang sebelahnya lihat kok dia dikasih coklat, aku enggak, gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia juga kasih ke sebelahnya sebagai wujud nyata bahwa kamu kalau duduk dekat-dekat dengan frequent flyers, kamu dapat kecipratan hadiah, kurang lebih gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat unik sekali dan Qantas lakukan itu sebagai salah satu cara untuk tidak superficial dan kemudian juga menjalankan pelayanan yang prima kepada orang-orang yang sebenarnya pantas memang harus di-respect begitu ya. Yang kedua adalah bad incentive. Dia mengatakan gini, kadang-kadang perusahaan di dalam pelayanan itu memberikan komisi. Jadi staff-staff kita di dalam pelayanan pada customer itu bukan pelayanan karena dia datang dari hatinya, tetapi karena ada komisinya. Ya, jadi dia mengatakan if you as a leader feel you simply must use commissions gitu ya. Hati-hati dia mengatakan. Make sure ya their clawbacks if customer aren't happy long term. Hati-hati. Jadi dia mengatakan gini, kalau kita nanti
terpaksa kasih komisi, terpaksa kasih komisi kepada rekan-rekan frontliners, karena kalau tidak dikasih komisi, mereka tidak memberikan pelayanan yang prima. Kalau terpaksa nih harus kasih komisi, dia mengatakan, walaupun itu bad sebenarnya, bad incentive, tapi dia mengatakan kita harus harus apa? Harus memberikan ya ekstra kepada customer kita. Di dalam hal ini dia memberikan contoh adalah apa? Company harus adopt generous return and refund policies. Ya, jadi kalau di Amerika itu ada, kalau kita belanja apa tuh ada refund policies, ada kebijakan untuk kembalikan baju itu, kembalikan barangnya itu ya, kecuali makanan mungkin ya, kepada perusahaan kalau memang dia merasa tidak cocok, gitu kan. Biasa 30 hari kalau tidak salah. Nah, jadi rekan sekalian, ini generous returns and refund ini maksudnya adalah apa? Maksudnya gini, customer itu kan dapat pelayanan karena si employee-nya itu dapat komisi kan. Nah, tetapi karena pelayan dapat komisi, itu dia biasanya pushback. Ngerti nggak? Dia push gitu, customer-nya di-push sama si employee-nya. Kenapa? Karena biar komisi makin gede. Ya. Jadi setiap sales misalnya, itu kan dikasih komisi. Kalau kamu bisa jual sekian, dapat komisi sekian. Kamu jual lebih banyak, kamu akan dapat lebih banyak. Nah, ini bisa nanti jadi area yang sangat abu-abu. Pelayanan kayak prima, kelihatan kayak ramah gitu, tapi sebenarnya si sales-nya sedang maksain lu beli banyak. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti suatu ketika bisa jadi terjadi bisa jadi backfire ya, bisa jadi sesuatu yang nanti menghujam balik. Oleh karena apa? Karena customer tiba-tiba sadar, gue beli banyak ini buat apa dan ini apa dan macam-macam, jadi bisa kecewa begitu. Sehingga perusahaan harus antisipasi itu dengan cara apa? Memberikan kebijakan untuk kembali barangnya jikalau mereka merasa tidak butuh. Dahsyat ya, gitu ya. Jadi kita nggak kepikiran kan kayak gini ya, tapi di sana sudah kepikiran begini ya. Nah, tapi sekali lagi ya, kita perlu gumulkan karena ini kasus Amerika di Indonesia bagaimana, gitu ya. Dan consider, dia mengatakan consider kalau memang perlu komisi untuk meningkatkan pelayanan oleh si sales itu, maka dia akan consider flattening commissions. Ya, jadi dia mengatakan komisi itu dibuat sedemikian rupa, gitu ya. Jadi lebih kepada gini, kepada customer yang repeat order. Jadi kamu bisa kasih komisi kepada sales kamu, ya, dengan memastikan bahwa customer yang dilayani oleh si sales ini dia akan balik lagi. Dalam setahun itu dia balik lagi. Nah, ketika dia repeat purchase balik lagi, nah disitulah lu kasih komisi katanya gitu. Disitulah kamu kasih komisi. Kenapa? Karena berarti dia ya benar-benar melayani pelanggannya, saking senengnya pelanggan itu sama si salesnya dia balik lagi beli. Nah, nangkep ya maksudnya rekan sekalian. Jadi approach ini penting banget rekan sekalian. Jadi kita perlu juga menimbang gitu ya pengaruh daripada insentif itu dalam konteks pelayanan, terutama karena orang sales kita itu kalau dikasih insentif itu terus ya berusaha untuk melakukan upselling, cross-selling dan macam-macam. Ya sebenarnya dampaknya bagi perusahaan mungkin gede, tetapi bagi si customer-nya bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Kemudian challenge yang ketiga adalah inadequate feedback. Ya, jadi tidak banyak feedback yang bagus. Ya, seperti saya katakan adalah orang selalu disuruh dikasih nilai 10, dipaksa untuk kasih nilai 10 ya. Sehingga feedback itu inadequate. Jadi feedback itu tidak wajar, tidak cukup begitu. Nah, dia ngambil contoh ini Warby Parker. Warby Parker ini adalah startup kacamata, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dia jual kacamata, lensa kacamata gitu, tetapi sistemnya online. Gitu ya. Jadi orang bisa ke websitenya Warby Parker, pilih kacamata, nanti kacamatanya dikirim, Bapak sekalian. Ada 6, ya biasa disuruh pilih 6, dikirim 6-6-nya sama frame-nya, dikirim ke pelanggan pilih, coba gitu, mana yang cocok, ya kalau ada yang cocok, sisanya dia kembalikan, yang satunya dia ambil, terus mereka bisa bayar, dan katanya bisa 1/6 harganya daripada kacamata, toko-toko kacamata yang ada sekarang, harganya. Jadi hebat banget Warby Parker ini inovasi dari rekan-rekan MBA dari Wharton, ya dari Wharton School of Business, dari Wharton ya. Nah, Warby itu ya carefully tracks NPS for all customer segments and monitor the relationship between customer NPS and time between the moment of customer places an order for eyewear ini. Jadi dia kemudian meneliti ya hubungan antara segmen customer segmen dengan relasinya dengan NPS.
Dan akhirnya Warbi menemukan satu fakta bahwa customer itu sangat memberi nilai tinggi kepada NPS kalau delivery-nya cepat. Nah, dia menemukan itu. Jadi dia menemukan feedback itu. Jadi dia merasa bahwa, oh ya, setiap kali dia dapat nilai tinggi itu karena apa sih? Ternyata karena customer-nya itu merasa waktu dia pesen, itu cepat banget barangnya nyampe. Ya, sehingga dia puas, kasih nilai 10. Nah, sehingga akhirnya dia mengatakan, mulai hari itu, ya, dia mencari berbagai metode dan cara kerjasama dengan siapa, misalnya dengan FedEx, dengan apa, agar bisa cepat kirim, cepat sampai. Nah, sehingga menyebabkan NPS-nya menjadi naik. Tanpa harus diiming-imingi atau dipaksa-paksa untuk kasih nilai 10. Gitu ya. Nah, ini adalah challenge yang ketiga. Challenge yang keempat adalah no safe time and place to process feedback. Maksudnya gini, setiap kali kita kita melakukan kegiatan NPS, katanya, dari pengalaman dia, ada konsep yaitu disebut leaderboards. Jadi ada papan ya di depan rekan-rekan call center misalnya, ada papan itu menunjukkan satu grafis ya. Ini siapa sih yang melayani dengan baik? Ya, artinya nilai NPS-nya tinggi. Oh, si A, si B kurang, si C kurang. Nah, si A dan B bisa lihat di papan itu, oh, A itu tinggi sekali ya. Gitu ya. Saya kurang. Nah, kalau kurang nanti komisinya kurang. Terus akhirnya terjadi apa? Manipulasi. Nelfon customer-nya, Bu, kalau bisa kasih 10 ya, Bu. Bu, jangan jangan kasih nilai 9 ya, Bu. 10 ya, Bu, begitu. Jadi leaders board itu maksudnya adalah untuk memacu ya persaingan antar si call center itu untuk memberikan pelayanan terbaik. Justru katanya membuat jeopardize ya, membuat sesuatu yang sangat negatif ya kepada customer. Jadi dia mengatakan daripada kasih itu papan-papan kayak gitu ya untuk kasih lihat secara transparan ke semua orang, dihapus saja dia katakan. Jadi dia hapus, kemudian setelah itu dia menganjurkan ini apa si supervisornya itu gayanya seperti coach katanya gitu ya. Nah, coach ini maksudnya begini, setiap bulan ya si sales ini si call center-nya ini dipanggil untuk dengerin ya dua peristiwa telepon yang mereka terima. Jadi per orang itu ya dipanggil kemudian didengerin dua telepon rekaman begitu. Satu yang menurut si coach-nya itu atau supervisor-nya itu detektor, satunya lagi adalah promoters gitu. Nah, jadi dia lihat dua ini, suruh dengar, kemudian dia kasih tahu, ini detraktor ini, ketika kamu layani, kamu harusnya layani dengan cara ini. Kalau yang promoter ini, kamu layani dengan cara ini. Jadi, karena dia sistemnya adalah dipanggil, kemudian di coach begitu, itu proses proses di dalam feedback itu jujur. Jadi si call center-nya karena ketemu secara pribadi dengan si supervisor-nya, jadi one on one begitu, itu katanya menyebabkan ada proses di mana feedback itu muncul dengan jujur. Dan kemudian berbagai teknik ya di dalam melayani itu yang tidak manipulatif itu bisa dilakukan, bisa diajarkan begitu. Gitu ya. Jadi dia ngambil contoh lagi Apple ya, Bapak dan Ibu lihat di bagian bawah. Jadi Apple Store Manager itu ya pernah kasih tahu Fred begini. Kita selalu ya men-share positive feedback ya for individuals in the front of entire teams. Kita selalu kasih pujian ya positive feedback kepada rekan-rekan kita yang ada di front line itu. Tetapi kalau negatifnya kita handle secara privat. Gitu. Kalau ada negatif kita panggil satu-satu. Ya, dan kemudian yang ada customer feedback katanya gitu ya, yang merefer kepada satu dua nama daripada frontline itu langsung masuknya ke iPhone-nya si store manager. Jadi tidak dipublish begitu. Kan negatif kan. Jadi customer-nya ngomong, "Ini saya dilayani sama si Lisa ini jelek banget ya." Nah itu tulisan itu feedback yang negatif itu tidak langsung lari ke Lisa tapi ke store manager-nya. Dan di situ kemudian store manager-nya mengamati ya kan feedback itu, kemudian dia panggil Lisa dan Lisa kemudian diajarin, di-coach gitu loh. Kalau kamu ketemu customer kayak gini, kamu layani harus begini. Cara ngomongnya begini dan seterusnya. Jadi akhirnya menyebabkan NPS itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, challenge yang kelima adalah anonymity. Kita tahu bahwa digital era itu membuat anonymity menjadi sangat prevail ya. Jadi sangat sangat berjaya. Kenapa? Karena sekarang dengan adanya digital era ini semua orang bisa menggunakan fake account, menggunakan nama palsu, ya kan? Untuk apa? Untuk mengkritik Anda. Benar nggak sih? Ya, jadi banyak sekali kan kasus-kasus begitu ya. Orang customer ya sebenarnya dia
pengen kritik tapi kritiknya tajam, takut ditelusuri, dia pakai fake account, gitu. Jadi anonymity namanya. Nah, jadi dia mengatakan anonymity ini bisa menyebabkan sukar banget kita untuk ya mengatasi mulut bau ya, bad mouthing daripada customer itu. Ya, jadi akhirnya dia mengatakan kita harus ambil satu pelajaran bagaimana teknologi bisa membantu, ya teknologi bisa membantu kayak Uber yang mengatakan. Jadi to avoid retribution, dia mengatakan keep things comfortable to passengers. Jadi untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sifatnya rekomendasi itu, maka Uber bikin rating pada dua aspek ya, pada yang supir yang sama yang si ininya. Jadi supir bisa memberi rating kepada customer, customer bisa memberi rating kepada si supir, kurang lebih gitu ya. Nah, setelah itu rating-ratingan mereka berdua ini tidak dipublish, dia dimasukkan ke sistem, nanti dipelajari oleh manajer mereka. Kalau ya dari rating itu ternyata si supir ini mendapatkan banyak sekali keluhan, dipanggil, ya kan, dikasih training, dikasih apa segala macam. Kalau dia bagus, dikasih insentif tambahan, gitu ya. Nah, customer sebaliknya, kalau customer-nya kena ratingnya jelek-jelek-jelek gitu, nanti suatu ketika customer juga tidak bisa menggunakan Uber, gitu. Jadi dia ada balance begitu, tapi dia sifatnya anonymity, begitu, sifatnya terselubung begitu, tetapi dipelajari. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah challenge of anonymity. Oke, kemudian yang berikutnya challenge of bad behavior, gitu ya. Jadi bad behavior ini sama ya, ada customer yang bad behavior kepada supir ya, supir juga bad behavior kepada pelanggannya. Nah, ini semua nanti bisa di-arrange, bisa dibuat ratingnya segala macam, tapi tidak transparan, dibuat anonymity gitu ya, dibuat terselubung. Dan itu dipelajari dan kemudian di sanalah kita bisa meningkatkan pelayanan ya, optimalisasi terhadap pelayanan, pengalaman pelayanan menggunakan data-data ini. Sehingga rekan-rekan sekalian, ini yang terakhir, be remarkable ya, jangan katakan harus remarkable ya, jangan hanya sekedar satisfied ya, satisfied itu tidak cukup katanya gitu, jadi kalian harus remarkable. Nah, untuk remarkable ini Anda bisa menggunakan digital innovation, dia mengatakan gitu. Jadi sekarang era digital ini sudah sangat powerful untuk memberikan kecepatan di dalam pelayanan, kecepatan feedback ya, kecepatan di dalam memahami ke konsumen, karena datanya semua terkumpul ya, data visualisasi dan macam-macam, machine learning, artificial intelligence, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa membantu rekan-rekan untuk mengambil keputusan secara cepat gitu ya, untuk pelayanan ini. Dan itu akan membantu rekan-rekan untuk menjadi yang terbaik ya, sebagai perusahaan yang memaksimalkan value daripada customer. Dan yang terakhir dia juga mengatakan harus bangun culture gitu ya. Dia bandingkan beberapa ini perusahaan-perusahaan termasuk ini private First Republic Bank ini, dia katakan ada value-value yang sebenarnya adalah value yang memaksimalkan daripada customer ya, nilai customer. Jadi think positively, grow, respect the team, move forward, move fast, take responsibility. Ini adalah value-value yang sebenarnya berpihak ya kepada, bukan saja kepada shareholders, tetapi juga berpihak kepada staff dan berpihak juga kepada customer. Gitu ya. Jadi ini memahami tentang stakeholders ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah dia memberikan satu buah pikiran untuk bagi rekan-rekan peneliti, researcher yang ingin melanjutkan pemikiran dia, karena dia tahu bahwa hari-hari dia sudah terakhir, ya hari-hari dia sudah tinggal beberapa saat lagi. Ini feelingnya dia ya. Jadi dia mengatakan, mau enggak kalian meneliti lagi, bantu saya meneliti gitu ya. Jadi kalau saya sudah tidak ada, bantu saya untuk meneliti tentang Net Promoter 3.0 gitu loh. Nah, kemudian dia memberikan beberapa clue tentang Net Promoter 3.0 and beyond yang menurut dia patut diteliti, yaitu embrace unbeatable purpose, lead with love, inspire team, ya kan, unleash NPS caliber feedback flow, nurture relentless learning, gitu ya, quantify and growth economics, regularly redefine the remarkables. Jadi ini adalah beberapa poin yang menurut dia bisa diambil untuk meneliti tentang Net Promoter 3.0 and beyond. Ya, rekan-rekan sekalian, ini catatan daripada Fred Reinhold, dan yang luar biasa sekali dari dia adalah dia di dalam sakitnya yang luar biasa karena kanker terminal, tetapi dia berusaha untuk memberikan pemikiran yang terbaik sekali. This is a good book, Bapak sekalian, dan Anda
patut memilikinya menurut saya. Ya, patut memilikinya menurut saya. Jadi silakan ya jika Anda ingin membeli buku ini sangat-sangat baik sekali dan layak untuk ada di dalam library Anda ya, dalam perpustakaan Anda. Thank you ya very much Bapak sekalian. Saya akan matikan dulu rekamannya.